Berikutnya saya ke Pak Henry ya, tadi beberapa narasumber kita berkali-kali menyebutkan permasalahan kepastian regulasi, kepastian regulasi, kepastian regulasi gitu ya Pak ya, yang mana ini adalah sebetulnya kunci utama untuk bisa meningkatkan kepercayaan dari investor ya dan juga para pelaku usaha begitu. Nah, di industri rokok sendiri juga cukup menantang Pak ya, ada beberapa kemarin saya sempat ada akan diberlakukan bea cukai begitu ya, cukai untuk rokok tapi kemudian akhirnya dibatalkan, kemudian juga ke depannya ada potensi juga ya aturan-aturan berkaitan dengan kesehatan ini juga akan ditetapkan untuk industri rokok begitu. Nah, dari sisi kepastian regulasi sendiri yang dirasakan tentunya oleh para pelaku industri seperti apa sih Pak? Dan kalau kita lihat juga angka produksi Pak untuk Januari hingga Desember 2025 ini kan turun ya sekitar 3% dibandingkan tahun 2024, terendah setidaknya sejak tahun 2016 atau 10 tahun terakhir. Nah, seperti apa industri rokok saat ini sebetulnya Pak dari sektor real di lapangan begitu? Baik, terima kasih. Acara yang luar biasa hari ini, terima kasih kami diundang. Ya, kalau saya boleh katakan industri rokok ini ibaratnya angsa bertelur emas. Tapi kalau mau jaga telurnya emas jangan dicekek. Jangan cekek. Boleh saya katakan tahun 2024 ke 2025 produksi turun lagi 3%. Tapi kita coba tarik ke belakang pada saat tahun 2019, pada saat itu tahun politik, tarif cukai tidak naik, itu produksi mencapai 357 miliar batang. Nah kemudian tahun 2020 sampai dengan 2024-2025 rezim kesehatan sangat luar biasa tekanannya, tarif cukai itu naik sekitar 67% selama 5 tahun terakhir. Akhirnya menyebabkan produksi ini tidak terbeli karena situasi mulai tahun 2023 sampai 2025 daya beli yang semakin lemah, kemudian karena tarif cukai yang naik sangat eksesif menyebabkan ada pihak ketiga yang mencari kesempatan dalam memproduksi rokok-rokok ilegal. Sehingga terjadi disparitas harga yang sangat ekstrim, di mana kurang lebih kalau di anggota kami, produksi 12 batang itu seharga antara 27.000 sampai 30.000. Nah sedangkan rokok-rokok ilegal ini berisi 20 batang dijual dengan harga 12.000. Nah, kami juga katakan bahwa regulasi yang ada selama ini di industri rokok khususnya kretek itu sangat tumpang tindih. Ketidakpastian yang kami alami sejak tahun-tahun lalu adalah kebijakan kenaikan tarif cukai. Selalu diumumkan pada saat menjelang akhir tahun. Sehingga kami tidak bisa membuat perencanaan-perencanaan tahun ke depannya. Ya, alhamdulillah tahun 2025 Pak Purbaya sudah memutuskan bahwa tarif cukai tahun 2026 dan tidak naik, alhamdulillah. Nah, kami diatur oleh 2 peraturan yang sangat menekan kami. Satu dari sisi fiskal, satu lagi dari sisi non fiskal, khususnya regulasi-regulasi yang dibuat sesuai dengan arahan atau panduan dari global. Khususnya untuk meratifikasi FCTC. Tahun 2024 sampai tahun 2025 kami dikejutkan sekali dengan PP 28 tahun 2024, kemudian aturan-aturan turunannya, termasuk itu adalah kemasan polos, kemudian berubah menjadi kemasan seragam, kemudian itu dari Kementerian Kesehatan, kemudian muncul lagi dari Kementerian Menko PMK, adanya batasan tar dan nikotin serta pelarangan bahan tambahan. Dan tiba-tiba kemarin baru sore muncul lagi draft dari Kementerian Kesehatan larangan rokok dengan rasa-rasa termasuk mentol. Nah kelihatan sekali regulasi non fiskal ini demikian luar biasanya menekan industri ini. Nah salah satunya adalah batasan kandungan tar dan nikotin. Nah, kita perlu ketahui rokok kretek, industri rokok kretek ini TKDN terbesar, 97% bersumber dari dalam negeri, tenaga kerja dalam negeri, konsumen dalam negeri. Kalau diatur mengenai
batasan kadar tar dan nikotin, tentu petani-petani lokal, tembakau lokal tidak akan terpakai. Nah, apakah kita sudah siap untuk mengedukasi petani untuk merubah kandungan tar dan nikotin. Kemudian rokok kretek juga adalah rokok khas Indonesia yang menggunakan campuran cengkeh. Nah, kalau ada larangan juga menggunakan cengkeh, tentu petani cengkeh akan menderita. Oke. Tambah lagi tembakau sudah dipersulit, cengkeh dipersulit, tentu akan berdampak juga kepada tenaga kerja. Nah, harapan kami, khususnya pemerintah, mengharapkan bahwa angsa bertelur emas ini janganlah dicekek sehingga tidak bisa bertelur lagi. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa regulasi non fiskal saat ini kalau kami inventarisir lebih dari 500 aturan. Baik dari aturan pusat maupun sampai peraturan daerah. Kami pun juga memohon kepada Kementerian Dalam Negeri agar melakukan deregulasi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemda-Pemda setempat untuk dapat diseragamkan. Oke, yang paling mungkin diregulasi aturan berkaitan dengan apa Pak? Dan di satu sisi kan tadi ada penurunan produksi untuk rokok begitu ya, kaitannya juga dengan tadi tenaga kerja ya. Seberapa jauh sih Pak sebetulnya tenaga kerja yang terdampak ya? Kalau misalnya ada penurunan di industri rokok? Ya kalau kita lihat tahun 2025 menurut saya Bapak Ibu semuanya paham viral di medsos, di berita-berita pabrik rokok banyak melakukan PHK. Itu tentu sangat berdampak. Total tenaga kerja yang bekerja di mata rantai industri hasil tembakau khususnya kretek itu kurang lebih 6 juta orang. Nah kita anggap aja 6 juta orang, satu keluarga, satu istri, 2 anak. Berarti sekitar 224 juta tenaga pasti akan keluarga akan terdampak. Nah dengan peraturan-peraturan regulasi yang semakin ketat ini tentu akan membuat pengangguran baru dan menciptakan kemiskinan baru. Nah itu yang selalu kami suarakan kepada pemerintah agar berhati-hati dalam melakukan regulasi-regulasi yang baru, khususnya regulasi yang semakin menekan industri ini. Baik, sebelumnya terima kasih Kak atas kesempatannya dan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Elva, saya di sini sebagai mahasiswa dan sedang menjalankan usaha dan tidak pulang, menyusuri dari Surabaya, Lombok, Sulawesi sampai ke Banda Neira, Maluku, Labuan Bajo dan akhirnya kembali. Di sini saya tertarik dengan diskusi dari Pak Darmo tadi yang mengatakan terkait regulasi untuk investor gitu ya, kepastian agar investor bisa percaya untuk berinvestasi kepada Indonesia gitu ya. Nah, di salah satu desa yang saya datangi, lebih tepatnya pulau, ada case yang seperti ini. Mungkin Bapak Ibu tahu tentang Kopra. Kopra net nasionalnya itu belasan sampai puluhan ribu. Tapi di desa ini 2 bulan sebelum saya datang, aparatur desa mengatakan harga kopra hanya 400 rupiah. Dan ketika ada investor masuk harganya 2.400 dan masyarakat sudah senang sekali. Kalau tadi disinggung terkait meningkatkan daya beli, masyarakat sana bagaimana daya belinya mau meningkat kalau mereka saja tidak punya uangnya. Dan untuk mendapatkan penghasilan agar desa atau daerah tersebut penghasilannya meningkat, mereka sudah senang dengan ada investor masuk yang sebetulnya masih jauh sekali dari net nasional harganya. Jadi selain bicara terkait bagaimana regulasi investor untuk masuk ke Indonesia, ada tidak regulasi untuk menjamin kesejahteraan lokasi tersebut? Karena kita juga perlu untuk memperhatikan kesejahteraan dibandingkan hanya memikirkan dana masuk begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Alfa. Baik, silahkan langsung dijawab saja Pak Darmo. Terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik karena kita punya 17.000 pulau. Jadi sebetulnya pembangunan di satu daerah meningkatkan daya beli itu harus dimulai sama penduduk atau kepala daerah di tempat itu. Apa yang menjadi daya tarik di tempat tersebut sehingga bisa diusulkan ke pusat insentif
atau regulasi apa yang dibutuhkan. Saya ambil contoh yang paling ekstrim. Dulu Las Vegas itu adalah padang pasir, tapi bisa dibangun menjadi kota besar yang mendatangkan lapangan kerja banyak dan meningkatkan daya beli rakyatnya. Itu semua karena sebetulnya kreativitas dan adanya orang yang mau berjuang di daerah itu. Jadi ada pepatah China ya, yang mengatakan bahwa sungai tidak usah dalam asal ada naganya, gunung tidak usah tinggi asal ada dewanya, baru bisa termasyur. Jadi daerah itu tidak perlu sebetulnya terlalu istimewa, selama ada orang yang berkata saya akan bangun daerah ini. Kalau semua tergantung pemerintah pusat punya masalah banyak sekali. Jadi harus di daerah itu tersebut, tadi ada yang tanya tadi, di sana harus ada orang yang betul-betul ingin memperjuangkan daerah itu maju. Sebab insentif regulasi itu tidak harus sama di setiap tempat, harus disesuaikan sama keadaan tempat itu dan apa yang dibutuhkan oleh investor. Kita ini kaya sekali dengan alam kita dan juga dengan iklim yang sangat friendly ya. Jadi tidak ada winter, tidak ada musim dingin yang berat, dan cuaca rata-rata bagus. Tetapi di sini kesulitan kita adalah masalah pendidikan dan kesehatan. Dan memajukan pendidikan dan kesehatan itu makan waktu lama. Itu adalah investasi jangka panjang. Tetapi tidak harus menjadi hambatan. Karena kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan yang menimbulkan lapangan kerja sebetulnya adalah tempat pendidikan yang terbaik. Karena di situ diajarkan keterampilan dan bisa berkomunikasi, berdialog dengan negara-negara atau investor-investor asing. Nah, yang tentu yang harus dipahami adalah kita ini tidak boleh anti asing. Dulu kita dijajah, orang asing jadi musuh kita. Tapi sekarang udah 80 tahun merdeka, mestinya tidak usah takut lagi karena TNI-nya kuat, negaranya kuat, keuangan kita bagus. Jadi yang perlu adalah sekarang bagaimana membangun daerah kita masing-masing. Semua orang yang sukses di Jakarta ini mayoritas asalnya dari daerah. Jadi mestinya harus kembali ke daerahnya, membantu membangun daerahnya. Mungkin cukup itu jawabannya. Baik, terima kasih Pak Darmo, kita berikan tepuk tangan. Baik, ada yang ingin menambahkan Pak Heru mungkin? Atau cukup? Atau kita lempar pertanyaan? Silakan. Ya, kalau menurut saya dari industri rokok khususnya kretek, sentra-sentra industri sigaret kretek tangan di daerah itu sangat membantu. Misalnya ada pabrik yang buka aja lah di satu lokasi, di suatu kecamatan di Jawa Timur, Jawa Tengah itu banyak sekali. Kota-kota Bojonegoro, di Jawa Tengah, di Sukoharjo, Pati, Rembang, itu dengan satu lokasi tenaga kerja 2.000 orang, itu sudah bisa menghidupi kecamatan itu. Istri-istrinya bekerja di industri rokok, itu income-nya lebih bisa mendapatkan take home pay setiap bulan lebih besar daripada income dari suaminya. Nah, sentra-sentra seperti itu untuk kemandirian daerah-daerah pedesaan itu sangat penting. Menurut saya itu juga perlu diketahui oleh pemerintah.